Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ada sabda kebenaran firman Tuhan yang boleh membekali kehidupan kita terambil dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi yang terambil dalam Filipi 2 ayat yang pertama sampai ke 11. Dengan perikop nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitamu dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dari bacaan yang kita baca tadi merupakan surat Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Filipi, yaitu dengan tujuan Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Filipi agar jemaat di Filipi tidak memiliki sikap yang mementingkan diri sendiri dan menganggap orang lain tidak penting. Dalam komunitas tertentu, baik itu dalam lingkup keluarga, gereja, masyarakat, kekuatan komunitas orang percaya terletak pada kesehatian, sejiwa, sepikir, dan memiliki tujuan yang sama. Tetapi ketika kita tidak mendengarkan antara satu dengan yang lain dan lebih menonjolkan diri untuk dibanggakan dan lebih menonjolkan kepentingan kita daripada kepentingan orang lain, tentunya apa yang menjadi harapan kita dalam sebuah komunitas, baik itu dalam keluarga, baik dalam gereja, masyarakat, kita tidak akan memiliki itu, karena di dalamnya tidak ada sikap kesehatian, sejiwa, sepikir antara satu dengan yang lain, karena lebih menonjolkan apa yang menjadi kepentingan kita tertentu. Paulus melihat di jemaat Filipi bahwa di dalamnya orang-orang memiliki sikap kepentingan diri sendiri dan mengabaikan kepentingan orang lain dan meninggikan diri. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jika kita memiliki sikap yang tidak menganggap orang lain, maka artinya kita memiliki sikap kesombongan. Ingat bahwa orang yang tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi orang yang rendah hati memperoleh kehormatan. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pasti kita memiliki harapan yang besar. Kita memiliki keinginan baik dalam komunitas apapun, baik itu dalam keluarga, gereja, masyarakat. Pasti kita mengharapkan agar di dalamnya tidak terjadi bentrok, agar di dalamnya tidak terjadi kekacauan atau berbagai problema yang terjadi di dalamnya. Jika kita memiliki harapan yang besar untuk tidak bagian dalam bentrokan, maka milikilah sebuah sikap yang saling mendengarkan antara satu dengan yang lain, milikilah sikap untuk saling mengasihi antara satu dengan yang lain, dan merendahkanlah diri, sehingga pada akhirnya kita memiliki sebuah sikap yang sepadan dengan Kristus. Ingat bahwa ketika kita memiliki sebuah kesatuan hati, kita memiliki sikap yang saling mengasihi antara satu dengan yang lain, maka
kita akan memiliki yang namanya penghiburan kasih dan persekutuan roh, dan akan adanya kasih mesra dan belas kasihan antara satu dengan yang lain. Untuk itu, milikilah sebuah sikap yang saling menasihati antara satu dengan yang lain, yang saling membangun iman kepercayaannya antara satu dengan yang lain, dan merendahkan diri karena melangkah bersama Tuhan. Dan ketika kita memiliki yang namanya sikap kekristenan, maka kita akan menjadi orang-orang yang berdampak terhadap orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin.